Saat gordeng ditutup, tubuhnya tampak transparan. Dia juga tidak peduli, langsung tidur. Tetapi di pagi hari berikutnya, tidak melihat dia di tempat tidur lagi. Gadis itu berubah menjadi orang yang transparan. Dia masih belum tahu. Ambil handuk dan pergi ke toilet. Saat dia melihat ke cermin, suara teriak langsung membuat adik dia bangun. Adik langsung ke toilet. Tetapi kakak dia tidak ada. Atau sedang ada di dalam bathtub. Oh bukan. Atau dia ada di dalam sini. Cleo, kakak tidak ada di dalam situ. Adik takut sampai gagap. Hanya melihat keran air tiba-tiba buka. Ternyata kakak dia belum sadar. Siap untuk cuci muka, hilangkan rasa ngantuk. Lalu menggunakan handuk untuk lap mukanya. Setelah itu langsung lihat ke dalam cermin. Molly takut ambil HP ingin minta tolong ke polisi. Tetapi sekarang harus omong apa? Omong tubuh dia menjadi transparan. Kalau begitu pasti dikirain dia gila. Sekarang Cleo baru ingat. Gaib ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Karena kemarin, saat dia melakukan eksperimen, ceroboh, tumpahkan tabung reaksi ke dalam itu. Membentuk ramuan baru. Ada binatang terbang menembus asap itu. Tiba-tiba tubuh menjadi transparan. Sang adik langsung menangkap binatang itu. Binatang itu masih lolos terbang dari situ. Cleo ingin menangkapnya. Tetapi setelah beberapa saat dikejar, masih gagal. Tidak menyangka karena binatang itu tertarik oleh cahaya lampu. Menabrak ke lampu lalu jatuh ke dalam gelas. Dan kakak Cleo langsung minum. Alasan kenapa berubah menjadi orang transparan. Jika sudah nemukan alasannya. Jadi dia harus melakukan apa untuk kembali menjadi normal lagi. Molly memakai gaun. Kepala dengan busur biru. Tetapi di dalam cermin hanya ada gaun itu saja. Dan busur sedang terbang di dalam udara. Molly berpikir selanjutnya harus bikin alis. Atau pakai lipstik. Tiba-tiba gaun itu juga menjadi transparan juga. Sekarang harus melakukan apa? Hari ini harus datang ke kelas lagi. Tiba-tiba dia melihat adiknya. Atau biarkan Cleo menyamar menjadi dia. Abis omong itu langsung melakukannya. Karena Cleo tidak punya SIM mobil. Jadi Molly harus mengemudi sendiri. Mobil yang bisa menyetir sendiri ini membuat ibu tua di pinggir jalan sangat mengagumi. Saat mereka datang ke tempat sekolah mereka bekerja sama. Cleo menyamar jadi kakak untuk bergabung dalam rapat. Molly pergi ke lab untuk mencuri mikroskop. Untuk mempelajari penawarnya. Tapi tidak menyangka akan bertemu teman sekelas George. Pakaian beruang yang dia pakai sedang perlahan menghilang. Membuat George terkejut. Cleo langsung menjelaskan semuanya. Saat pulang sekolah, Cleo berpikir semua sudah selesai. Tiba-tiba ditarik kembali oleh Molly. Harus ikut pertandingan hoki. Tetapi adik dia jelas tidak tahu cara mainnya. Baru masuk ke dalam sudah dipukul ia. Dipimpin oleh lawan. Kakak melihat itu. Ambil keuntungan karena dia sedang transparan. Pegang tangan adik untuk membalas. Juga membuat rintangan untuknya. Mendapatkan kejuaraan. Kali ini akhirnya bisa pulang untuk meneliti penawarnya. Tetapi diamati dengan mikroskop. Cleo menemukan. Cairan sedang berubah menjadi lemak. Kondensasi dalam sel. Jika tidak bisa menetralisirnya, maka Molly tidak akan terlihat selamanya. Tapi tubuh manusia diserap butuh 24 jam. Itu juga berarti, mereka terpaksa harus meneliti penawarnya. Sebelum jam 12 malam ini, mereka pergi ke kuburan. Bersiap menangkap binatang untuk eksperimen. Walaupun jatuh ke dalam danau kecil, membuat semua badan basah. Tetapi masih berhasil untuk menangkap binatang itu. Akhirnya, masih kekurangan alat untuk eksperimen. Mereka langsung berlari ke tempat sekolah. Berkumpul dengan George untuk masuk ke ruang lab. Tetapi di pintu ada penjaga. Molly melihat itu. Dia punya cara untuk bisa masuk ke dalam. Penjaga mendengar ada suara ketok pintu. Tetapi di saat dia buka pintu tidak ada siapa. Menunggu dia menoleh. Melihat alat pel jalan sendiri. Membuat dia sangat takut. Dia langsung lari mengejar di belakang. Tiba-tiba alat pel berhenti. Belum sempat mikir apa. Tiba-tiba ada suara main bola. Tiba-tiba lampu sekolah semua menyala. Ada sebuah bola jatuh dari lantai atas ke bawah. Tiba-tiba bisa naik ke atas sendiri lagi. Lalu juga jatuh ke kaki penjaganya. Sudah ketemu dengan hantu. Bahkan ember cat di samping juga bisa terbang. Tuangkan ke samping dia. Boom.
Penjaga ketakutan langsung lari. Dan semua itu karena gadis ini yang melakukannya. Cleo dan George diam-diam masuk ke dalam ruang lab. Berhasil membuat binatang muncul kembali. Tetapi komposisi dalam larutan itu terlalu rumit. Kemampuan adik terbatas. Hanya bisa memanggil teman untuk bantu mereka. Diketahui perlu menarik uap penawarnya. Mereka langsung mencari alat di tempat. Membuat satu penyulingan sendiri. Ingin menggunakan alat itu untuk menarik uap penawarnya. Lalu biarkan Molly yang minumnya. Tapi keluar tetes air, dikit seperti itu. Kapan baru bisa penuhi gelasnya? Untungnya sisa berapa detik terakhir. Telah mengambil jumlah yang dibutuhkan. Molly mengambil dan meminum semuanya. Tapi tubuh dia belum ada berubah. Mungkin percobaannya gagal. Cleo merasa bukan. Mulai berpikir dia sudah salah dari mana. Tiba-tiba dia baru ingat. Jika kakak dia suka minum soda. Dan gelas yang ada binatang itu adalah soda. Dari situ bisa disimpulkan. Pasti terpengaruh oleh keasaman air. Jadi dia membuat satu gelas yang lain. Untuk kakak dia minum. Berhasil membuat kakak dia menjadi normal. Mereka senang saling berpelukan. Ini adalah film Amerika berjudul Sang Kakak Transparan. Adik secara tidak sengaja meneliti obat transparan. Tidak sengaja membuat kakak menjadi transparan. Setelah masalah ini, hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Saling mengerti. Tetapi harus omong. Jika ada suatu hari ketika bangun, menemukan bahwa tubuh kita sendiri menjadi transparan. Apa yang Anda lakukannya?